Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Susuk Warisan. Tince, 64 tahun, demikian panggilan akrabnya. Mata Tante Tince, demikian nama panggilan akrab Tini, tampak menerawang jauh entah kemana. Wanita yang tak lagi muda itu berkali-kali menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. Sementara tak jauh darinya duduk Dito, 22 tahun, anak angkat sekaligus merupakan pewaris tunggal dari berbagai harta milik Tante Tince. Dito juga gelisah, betapa tidak. Sekali ini sang bunda, demikian ia biasa memanggil Tante Tince, tampak begitu tegang. Setelah berjalan mondar-mandir entah berapa kali, akhirnya Tante Tince pun buka suara. "Dik, bunda mau bicara, penting. Tapi jangan kaget, sakit hati atau apapun. Bahkan jika kamu pergi dengan rasa dendam, bunda tidak bisa melarang." "Ada apa, Bun? Apakah Dito salah?" tanya Dito sambil memeluk kaki bundanya. Suatu kebiasaan sedari kecil jika ia merasa bersalah atau melakukan suatu hal yang tidak disukai bundanya. Setelah beberapa kali menghela nafas, akhirnya bunda pun bercerita. Sebenarnya ia anak tunggal dari pasangan Herman dan Sudina. Mulanya di desa, sang ayah dikenal sebagai pengepul sayur mayur yang cukup berhasil. Sehingga sejak kecil, bunda hidup dalam limpahan kasih sayang serta berkecukupan. Malang tak dapat ditolak dan mujur tak dapat diraih. Menginjak kelas 3 SMP, akibat kecelakaan tunggal, keduanya meninggal di tempat. Sejak itu sampai lepas SMA, ia tinggal bersama nenek Tukira, ibu angkat dari almarhum Herman, ayahnya. Maklum, hampir semua harta peninggalan kedua orang tuanya ludes, dipakai untuk membayar segala jenis sayur mayur dari para petani. Sayangnya hanya beberapa pelanggan yang dengan jujur membayar sayur mayur yang diterimanya dari almarhum ayahnya. Menurut Bunda Tince, sang nenek sejak muda adalah penari ronggeng. Kesintalan dan kegemulayan tubuhnya saat menari membuat banyak lelaki tergila-gila. Karena enggan membuat para lelaki berseteru hanya karena memperebutkan cintanya, maka sang nenek lebih memilih untuk tidak menikah. Menurut para tetangga, Herman adalah anak angkat yang menerima curahan kasih sayang luar biasa besar. Selain disekolahkan hingga SMA, sang nenek bahkan rela menjual sebagian besar hartanya untuk modal usaha sang anak. Bunda seolah mengikuti jejak nenek, memilih tidak menikah dan mengangkatmu sebagai anak, katanya sambil terus mengelap air matanya yang mengalir deras di pipinya. Sebulan setelah kelulusannya, sang nenek pun meninggal dunia. Tini hanya dapat meratap pilu. Hampir tiap malam ia mengadu dan berkeluh kesah di makam sang nenek. Hingga malam ke-40, ia ditemui oleh sang nenek yang berpesan dalam bahasa Jawa, "Segera jual rumah untuk bekalmu ke Jakarta. Bekerjalah di sana, dan jangan lupa sekolah lagi. Bilang ke Pak Paidi untuk merawat sawah dan makamku." Telan ini, sambungnya sambil memberikan sebuah benda berkilau. Tini langsung menelannya, dan setelah itu ia pun tersadar. Esoknya tanpa berlama-lama, ia menemui Pak Lek Paidi dan menceritakan apa yang semalam dialaminya. Pak Lek Paidi yang mahrum langsung saja mengangguk dan bersedia menjalankan amanah yang diterimanya. Singkat kata, berbekal uang hasil penjualan rumah, Tini pun merantau ke Jakarta. Dewi Fortuna seolah terus mendampinginya. Tak sampai sebulan ia telah bekerja di salah satu perusahaan transportasi yang terletak di Jakarta Barat. 6 bulan kemudian, ia sengaja mengundurkan diri dari perusahaan dan melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama di Jakarta Selatan. Saat itu kehidupannya benar-benar berubah. Waktu luangnya digunakan untuk bergabung sebagai SPG. Perlahan namun pasti, karena hasil yang dicapai selalu melebihi target,
Maka perusahaan yang selama ini mengontraknya meminta Tini yang lebih dikenal dengan sapaan Tince bergabung dalam divisi marketing dengan gaji dan fasilitas yang tergolong besar. Tini pun menyanggupinya. Kini berkat prestasinya, hidup dan kehidupan Tince benar-benar berubah. Selain memiliki rumah dan kendaraan yang mewah, banyak lelaki yang mengharap balasan cinta darinya. Tapi ia lebih merasa nyaman hidup sendiri. Untuk mengisi kekosongan, Tince memutuskan untuk mengadopsi bayi lelaki dari salah satu panti asuhan. Curahan perhatian dan kasih sayang membuat bayi lelaki yang diberi nama Pradito Kusumo dan biasa dipanggil Dito tumbuh sebagai anak yang sehat, pandai, dan santun. Dito tidak mungkin mengusir atau pergi dari Bunda, juga tidak mungkin dapat membalas budi baik Bunda yang telah membesarkan dan mendidik Dito selama ini. Ujar Dito dengan berurai air mata sambil memeluk kaki bundanya. Kalau boleh, Dito hanya berharap Bunda mau menikah, agar kebahagiaan Bunda dan Dito jadi semakin lengkap. Imbuh Dito dengan nada memohon. Menurut Dito, Om Anton yang kerap datang kelihatan sangat berharap Bunda dapat membalas cintanya. Lanjutnya lagi, Bunda sudah memutuskan untuk hidup seperti Nenek Tukira, ucap Tince mantap. Jika Bunda meninggal, tolong kubur dan satukan dengan Nenek. Bunda ingin kembali tenang bersama dengan Nenek di desa, imbuhnya. Biarlah susuk dari Nenek menjadi yang terakhir dan terkubur bersama dengan jasad Bunda, pungkasnya sambil memeluk Dito dengan erat. Keduanya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, sementara di luar sana terdengar cericit burung parkit peliharaan Dito, seolah mengingatkan agar keduanya dapat menerima kenyataan hidup dan kehidupan yang memang sudah tertulis di atas sana. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.